Ya, saudara, berbagai informasi terkait kegiatan Presiden Republik Indonesia kami rangkum dalam segmen Jendela Istana berikut ini. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf di Istana Merdeka. Kunjungan Gubernur Aceh ke Istana atas undangan khusus Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo menerima Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Wakil Gubernur Nova Iriansyah di Istana Merdeka, Jakarta. Turut mendampingi Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh DPRA Muharruddin, Wali Nangroh Malik Mahmud Al-Haitar, dan sejumlah ulama. Sementara Presiden Joko Widodo didampingi oleh Mensesnek Pratikno dan Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo. Acara penyambutan kali ini berbeda dengan penyambutan gubernur-gubernur lainnya. Satu persatu masuk ke dalam Istana Negara dan bersalaman dengan Presiden secara formal. Dilanjutkan foto bersama. Kemudian rombongan Gubernur Aceh diterima Presiden Jokowi di ruang tengah Istana Merdeka. Pertemuan kepala negara dengan pemerintah daerah Aceh digelar tertutup. Usai pertemuan, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengatakan kedatangannya bersama rombongan atas undangan Presiden Jokowi. Irwandi Yusuf mengatakan perlakuan berbeda ini diberikan karena menjadi satu-satunya pasangan gubernur dan wakil gubernur yang tidak dilantik oleh Presiden Joko Widodo di istana. Sebab Aceh sebagai daerah istimewa memiliki undang-undang khusus yang mengharuskan gubernur dan wakil gubernur dilantik dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat Aceh oleh Menteri Dalam Negeri. Presiden Joko Widodo optimis pertumbuhan ekonomi Aceh dapat terus tumbuh dengan modal kekayaan alam yang dimiliki. Pemerintah pusat akan mendukung pertumbuhan di Aceh dengan percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut. Dalam ratas evaluasi proyek strategis nasional di Provinsi Aceh, Presiden Jokowi menyatakan Aceh dengan status keistimewaan dan sebagai daerah otonomi khusus dapat memberikan manfaat bagi bangsa sekaligus memperkokoh NKRI. Kendati pertumbuhan ekonomi Aceh masih di bawah pertumbuhan ekonomi nasional, Kepala Negara optimis Aceh dapat terus tumbuh dengan kekayaan alam yang dimiliki. Untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi, Presiden Jokowi meminta pemerintah daerah Aceh yang baru dilantik agar fokus pada sektor unggulan dan bekerja lebih keras untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Aceh. Oleh sebab itu, Gubernur, Wakil Gubernur, dan seluruh jajaran pemerintah Provinsi Aceh memiliki sebuah pekerjaan rumah yang besar, kerja keras, dan mengelola serta memanfaatkan seluruh potensi dan keunggulan Aceh agar dapat mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi di Aceh sekaligus memberikan kesejahteraan pada rakyat Aceh. Dengan modal kekayaan alam dan potensi yang dimiliki Aceh, saya yakin kita akan dapat membuat pembangunan antar daerah, antar wilayah di Aceh lebih tersebar secara merata dan mampu menekan jumlah pengangguran terbuka di Provinsi Aceh yang saat ini berada pada angka 7,39%. Kepala negara menjelaskan, untuk menopang sektor unggulan, pemerintah pusat akan mendukung melalui percepatan proyek infrastruktur. Presiden Jokowi juga mengingatkan agar upaya pembangunan di Aceh tetap menjunjung kearifan lokal dan melibatkan partisipasi masyarakat sebanyak-banyaknya. 500 ulama dan kiai akan menggelar zikir nasional di Jakarta dengan melibatkan semua elemen bangsa. Tujuan dari zikir tersebut adalah untuk mempersatukan kembali anak bangsa dalam bingkai kebinekaan. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin, bersama Ketua PBNU Said Agil Siroj dan sejumlah ulama mengundang Presiden Joko Widodo untuk hadir dalam acara zikir. Kiai Ma'ruf Amin menjelaskan, kegiatan ini akan diikuti ratusan kiai dan melibatkan semua unsur mulai dari pemerintah, ulama, TNI, dan Polri. Selain istighozah, juga akan digelar dialog bangsa
kebangsaan yang akan diisi oleh para tokoh bangsa, termasuk diantaranya Presiden kelima Megawati Soekarno Putri. Kiai Haji Ma'ruf Amin menjelaskan tujuan digelarnya Zikir Nasional adalah untuk menyatukan kembali seluruh anak bangsa dalam bingkai kebinekaan. Mengutuhkan dan menyatukan, sebab kan ada pandangan Islam yang mengatakan Pancasila itu tauhid, Pancasila dari perspektif Islam. Nanti kita utuhkan ya, untuk menghindarkan atau untuk menangkal isu-isu negatif yang seperti Pancasila tauhid, perintahan tauhid dari kelompok Islam tertentu itu. Nah, ini kan merusak tatanan. Kelompok radikal dan kelompok intoleran itu nanti bisa menjadi ratusan amen. Presiden Jokowi menyatakan dukungannya atas Zikir Nasional dan meminta digelar pada 1 Agustus mendatang di Istana Negara Jakarta. Zikir Nasional rencananya akan dihadiri sedikitnya 500 kiai. Presiden Joko Widodo meminta pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk terus meningkatkan capaian ekonomi. Negara menekankan agar pertumbuhan ekonomi fokus pada penciptaan lapangan pekerjaan dan pemerataan sosial. Sebagai ibu kota negara, Provinsi DKI Jakarta memiliki beragam potensi dan permasalahan. Dalam rapat evaluasi proyek strategis nasional di Provinsi DKI Jakarta, Presiden Jokowi menjelaskan permasalahan yang masih dihadapi DKI Jakarta. Di antaranya adalah urbanisasi, pengangguran, ketimpangan sosial, dan kemacetan. Kepala negara menilai perlu adanya keterlibatan pemerintah pusat untuk mengatasi dan kerjasama dengan daerah penyangga Jakarta. Presiden Jokowi berharap pemerintah DKI Jakarta terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas dengan fokus pada pemerataan dan penciptaan lapangan kerja. Saya titip agar pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang sekarang maupun yang akan datang dapat terus melanjutkan penyelesaian proyek-proyek infrastruktur transportasi massal, baik berupa LRT, MRT, kereta api, serta pembangunan jalan tol, termasuk memperlancar akses ke Pelabuhan Tanjung Priok. Pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada tahun 2017 di triwulan pertama mencapai 6,48% atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional. Sementara angka pengangguran terbuka mengalami penurunan 0,41% dibanding tahun lalu. Selanjutnya, Wakil Presiden Yusuf Kala meminta seluruh aparat kepolisian di pusat dan daerah meningkatkan kewaspadaan karena polisi berada di garda terdepan untuk menyelesaikan masalah di daerah. Wakil Presiden Yusuf Kala menegaskan, anggota kepolisian di pusat dan daerah harus terus meningkatkan kewaspadaan karena hampir semua masyarakat akan mencari polisi terlebih dulu jika terjadi persoalan di masyarakat. Wapres Yusuf Kala juga mengingatkan, kepolisian saat ini sedang menjadi incaran para anggota kelompok radikal karena dianggap sebagai penghalang aksi radikal mereka. Penegasan ini disampaikan Wapres Yusuf Kala kepada para peserta program pendidikan Sekolah Pimpinan Menengah atau SESPIMEN di Istana Wakil Presiden Jakarta. Wapres juga menandaskan polisi memiliki perlindungan berupa kewenangan untuk bertindak cepat namun adil agar konflik atau persoalan tidak membesar. Memang tugas polisi ya tentu ada tugas polisi menjaga ketertiban masyarakat, tentara menjaga pertahanan, semua bisa tugas itu. Nah, memang dimanapun saya bilang selalu ada support. Pertama sebenarnya perlindungan yang pertama yang dimiliki polisi, zona. Kedua, polisi diberikan senjata. Wakil Presiden Yusuf Kala meminta kepolisian yang baru saja memperingati hari ulang tahun ke-71 agar mengerti dan memahami persoalan-persoalan yang memiliki potensi memecah belah bangsa. Dengan demikian, persatuan bangsa bisa dijaga karena kepolisian berada di garda terdepan untuk menyelesaikan persoalan di masyarakat. Wakil Presiden Yusuf Kala mengapresiasi keberadaan industri atau pabrik mobil Cina Wuling Motors di kawasan industri internasional Cikarang, Jawa Barat. Pabrik ini mampu memproduksi 120.000 unit mobil Wuling dalam setahun.
Pabrikan mobil Tiongkok Wuling Motors menunjukkan keseriusan di pasar otomotif Indonesia dengan selesainya pembangunan pabrik di Greenland International Industrial Center Cikarang, Jawa Barat. Pabrik Wuling yang dibangun sejak 2015 diresmikan langsung oleh Wakil Presiden Yusuf Kala ditemani Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan. Wapres Yusuf Kala menyatakan sangat mengapresiasi atas selesainya industri atau pabrik Wuling dalam 2 tahun. Hal ini dinilai sangat baik dan memberikan harapan. Pabrik ini akan memproduksi mobil pertama Wuling untuk Indonesia, yakni MPV Wuling Convero S. Pabrik ini mampu memproduksi 120.000 unit mobil Wuling dalam setahun. Pabrik Wuling ini juga dilengkapi dengan teknologi Global Manufacturing System atau GMS. GMS digunakan oleh pabrikan GM seluruh dunia, termasuk SGMW Indonesia, untuk memastikan pabrik Wuling Motors memenuhi standar internasional. Wuling Motors membawa 16 pemasok komponen internasional ternama yang akan menempati supplier part. Selain itu, Wuling juga telah bekerjasama dengan lebih dari 20 pemasok komponen lokal.